Proses yang dipotong dulu yang sebelum saya memberikan ya. Sifat melakukan formil itu hanya berkaitan pada yang diatur di dalam undang-undang dan perda. Tetapi mungkin ahli bisa menjelaskan kepada kami ya soal tata urutan perundang-undangan terlebih dahulu kepada kami. Kalau untuk hal tersebut, ahli pikir berdasarkan asas lex dura setamen scripta, hukum itu kejam tapi begitulah bunyinya. Silakan kita melihat bersama pada undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan seterusnya, termasuk pula produk-produk peraturan yang itu berasal dari beberapa kepala lembaga negara, termasuk peraturan menteri itu termasuk di dalamnya, atau bahkan termasuk peraturan Mahkamah Agung, peraturan Jaksa Agung dan sebagainya. Terima kasih. Baik ya. Tadi ahli dalam tata urutan undang-undang itu saudara ahli sudah menjelaskan dalam hal ini tata urutan situ ada menyebut ada peraturan pemerintah, ada perpres, ada permen ya di situ. Nah, kaitan tadi penjelasan saudara ahli ya, terkait sifat melawan formil yang bersumber pada undang-undang dan perda saja. Nah, di dalam undang-undang itu sendiri kan disebutkan ya, ada menyebutkan bahwa membentuk peraturan pelaksana ya dalam hal ini ada peraturan pemerintah. Nah, di dalam PP juga disebutkan harus ada peraturan pelaksana dalam bentuk peraturan menteri. Nah, bagaimana dengan hal ini pendapat ahli? Iya, maka tentu harus melihat. Makanya tadi ahli lupa apakah sudah menjelaskan hal tersebut ataukah belum. Selama itu maka kemudian ditemukan ada tautan peraturannya yang telah disebutkan secara eksplisit, maka hal tersebut dapat dikatakan merupakan satu tautan atau berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Artinya peraturan menteri ini punya delegasi ataukah tidak jika merujuk kembali kepada untuk memenuhi sifat melawan hukum formil tadi, adakah di dalam undang-undang perundangan dalam perda tidak mungkin dilaksanakan di dalam permen. Terima kasih. Oke, baik. Itu yang belum saudara ahli jelaskan kepada kami. Karena dari pertanyaan penasihat hukum tadi kan langsung pada Permendagri ya, soal pengelolaan barang milik daerah tadi. Nah, di Permendagri 17/2007 itu sebenarnya tautannya banyak. Ada PP. Ya, ada PP nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik daerah. Nah, pertimbangan dari sini yang melahirkan Permendagri 17/2007 itu ada di pasal 48 ayat 2 dan di dalam pasal 49 ayat 6 dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Maka keluarlah PP nomor 1 tahun PP nomor 6 tahun 2006 ya, tentang pengelolaan barang milik daerah. Kemudian Permendagri nomor 17/2007 ini juga merupakan tautan tadi dari peraturan pemerintah nomor 6 tadi, sehingga muncullah Permendagri 17/2007. Mana dalam Permendagri ini mengatur tentang apa yang tadi disampaikan itu pemanfaatan barang milik daerah, pola teknisnya, ada BGS di sana itu diatur. Kemudian ada juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang petunjuk teknis tata cara kerjasama daerah, dan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama daerah, yang mana PP Nomor 50 Tahun 2007 ini merupakan turunan dari Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah di pasal 197 yang menentukan soal kerjasama daerah. Jadi kalau ada tautan seperti ini, apakah ya, yang menjadi pertanyaan kita kembalikan tadi, apakah perbuatan melawan hukum yang sifat melawan hukum formil yang ahli maksudkan tadi, sepanjang ini peraturan Permendagri maupun PP itu ada tautannya terhadap ketentuan undang-undang, apakah itu yang saudara ahli maksudkan tadi terkait dengan sifat melawan hukum formil? Begini, ada dua hal yang hendak ahli jawab. Yang pertama, secara konsep tautan, makanya ahli katakan bahwa
kewenangan atau befogen itu adalah inti daripada hukum kenegaraan. Maka tautan itu katakanlah dari Permendagri yang itu kemudian dia berarti harus ada delegasi dari peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini harus ada delegasi daripada undang-undang, karena barangkali kalau untuk menjelaskan substansi masing-masing peraturan lebih tepat dijelaskan oleh ahli hukum tata negara. Tapi yang kedua berkaitan dengan, karena bagaimanapun juga kan pembuktian dalam pidana itu kan terikat kepada dakwaan. Hal-hal ini harus dapat dijelaskan dengan eksplisit di dalam dakwaan pula seharusnya. Saya kira demikian yang harus dibuktikan. Terima kasih. Kan pertanyaan saya cuma soal, bukan soal dakwaan. Ya. Saudara tidak membatasi saya dalam menjawab. Saya tidak membatasi. Saya tanya pertanyaan saya tadi terkait sifat ulama hukum dengan tautan bahwa ketentuan-ketentuan yang saudara bilang sifat ulama hukum hal tersebut adalah untuk menjelaskan sifat ulama hukum formil tersebut. Bagaimana cara membuktikannya? Jadi pertanyaan saudara itu relevan dengan jawaban saya sebenarnya. Tapi kami tidak pernah ketika tidak memahaminya, baru kemudian melihatnya itu tidak relevan. Begitu yang mulia. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Terkait ya dengan ketentuan tadi, ketentuan di dalam Permendagri ya, soal petunjuk teknis tata cara kerjasama daerah ya, di dalam Permendagri ini diatur tentang pola-pola bagaimana ya dalam pola BGS itu bagaimana suatu mitra itu dilakukan proses pemilihan ya. Manakala proses ini tidak dilakukan ya sesuai dengan yang ditentukan di dalam Permendagri ini ya, apakah ini bisa ditindaklanjuti ya dengan adanya kontrak daerah, kontrak kerjasama dengan pihak ketiga? Menurut saudara? Ya bagaimanapun juga kan kontraknya sudah, kalau memang kemudian begini, harus ada pemisahan kemudian antara kontrak itu sebagai bagian dari perbuatan keperdataan dengan proses administratif yang terjadi di dalam. Katakanlah memang ada kesalahan di dalamnya, maka ini akan terjadi pertanggungjawaban bisa dan kemungkinan besar adalah secara administratif, karena secara pidana harus dibuktikan. Kecuali memang dapat dibuktikan ada memang pidana korupsinya sebagaimana tadi ahli jelaskan. Tapi berkaitan dengan kontrak ini berada dalam konstruksi keperdataan. Saya kira demikian jawabannya. Terima kasih. Oke. Kontrak dinas secara keperdataan. Yang saya mau tekankan di sini tadi prosedur pada saat sebelum mengikat kontrak, kan di sini ada proses ya. Ada proses yang harus dilakukan oleh pemerintah itu sendiri untuk menentukan mitra melalui tender tadi. Ada syarat-syarat. Manakala proses ini tidak dilalui, apakah nanti itu bisa ditindaklanjuti dengan adanya kontrak? Begini. Sepertinya saudara penuntut umum tidak menyimak penjelasan ahli soal asas hak kemudian pada nafikai. Setiap keputusan administrasi itu harus dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Saya pikir jawaban itu sudah menjawab yang mulia. Terima kasih. Saudara ahli, di dalam tata cara kerjasama daerah, ujung dari proses tender yang disampaikan tadi itu ada satu yang namanya keputusan ya pejabat tata usaha negara, baik itu bupati, gubernur, yang menetapkan bahwa mitra tersebut dinyatakan sebagai mitra BGS. Manakala ya dari konteks hukum administrasi ya, manakala tidak ada keputusan ini yang menetapkan pihak ketiga ini sebagai mitra, apakah itu nanti bisa ditindaklanjuti nanti yang masuk ke tahap berikut yang ke kontrak? Itu sih pertanyaan saya, bukan tidak memahami apa yang ahli jelaskan tadi. Faktanya perjanjian sudah terjadi. Ketika perjanjian terjadi kan sebagaimana yang sudah dijelaskan, fakta sunt servanda mengikat para pihak. Quod constat clare non debet verificare. Perjanjian yang sudah jelas tidak perlu dibuktikan. Kita tidak lari ke perjanjian lagi. Perjanjiannya sudah ada. Secara hukum dia sudah eksis. Bagaimana kita mau melihat bahwa hal tersebut tidak ada? Yang kita mau cari sekarang proses penentuan dia. Makanya ahli gunakan tadi hak kemudian van ada tidak penggunaan asas kontrarius untuk mencabut tentang keputusan tersebut? Ada tidak hal tersebut dikoreksi oleh badan atau pejabat administrasi pemerintahan sendiri? Ada tidak pengadilan tata usaha negara yang membatalkan tentang proses yang terjadi di dalam perjanjian yang kemudian keputusan administrasi dan membuat tentang terjadinya perjanjian tersebut? Sudah. Faktanya
Di sini tidak ada keputusan tata usaha negara, pejabat tata usaha negara yang saya sampaikan tadi, yang menetapkan pihak ketiga ini sebagai mitra. Ya, tidak ada keputusan tata usaha negara yang menetapkan bahwa pihak ketiga ini sebagai mitra BGS. Ini sebenarnya kalau dari sisi hukum administrasi, lalu bagaimana kemudian terjadi? Maksud saya adalah bagaimana kemudian mengambil keputusan, mari mengambil keputusan untuk melakukan perjanjian tersebut. Sekarang begini, satu itu, gitu ya. Rasanya tidak mungkin, karena begini, dalam konsep hukum administrasi perlu diingat, saudara penuntut umum dan kita semua, bahwa sekarang itu yang namanya untuk produk dari administrasi yang diakui secara hukum itu tidak hanya keputusan, tapi juga ada tindakan administrasi pemerintahan atau yang disebut dengan tindakan konkret. Jadi barangkali kalau memang tidak berdasarkan keputusan, berarti dia masuknya kepada tindakan konkret. Silakan dibaca atau dirujuk di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Ada hal tersebut. Terima kasih. Kalau misalnya rujukan dari administrasi pemerintahan, sepanjang diatur secara tegas di dalam Permendagri bahwa harus ada keputusan yang menetapkan harus ada keputusan tata usaha negara yang menetapkan mitra itu sebagai mitra BGS, apakah masih harus merujuk ke tadi yang saudara sampaikan? Yang mana? Yang saudara sampaikan merujuk kepada administrasi. Iya, jelas. Undang-undang kan tadi saya jelaskan, makanya saya sering mengatakan tidak menyimak, karena tadi sudah jelaskan hukum atau kodifikasi terhadap hukum administrasi negara itu dapat ditemukan, banyak penulis mengatakan diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Itu saudara penuntut. Terima kasih yang mulia. Saya kembali lagi ya. Ya, walaupun saudara bilang saya tidak menyimak, tapi saya akan tetap meminta pendapat saudara sepanjang ya di dalam ketentuan Permendagri ini secara tegas ya, setelah melalui proses tender bahwa harus ada keputusan tata usaha negara, baik itu gubernur, baik itu bupati atau wali kota, yang menetapkan bahwa pihak ketiga itu sebagai mitra, dalam hal ini mitra BGS. Tetapi itu tidak ada, ya, tidak ada keputusan yang menyatakan itu. Bagaimana mungkin? Ya, tadi saya dilakukan tindakan nyata. Dasarnya apa? Dasarnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Di pasal berapa mungkin? Ya, baca saja mulai pasal 1 ya. Mulai pasal 1 itu ada tentang tindakan administrasi pemerintahan. Makanya di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dia sekarang tidak hanya menggunakan istilah keputusan dan atau tindakan administrasi pemerintahan. Nomor berapa, tahun berapa? 30 tahun 2014 Yunto Perpu Cipta Kerja. Oke, itu 2014 ya. Yang kami sampaikan di sini tadi Permendagri 22 tahun 2009. Kejadian yang kami sampaikan itu kejadian dalam range waktu 2012. Begini, berarti saudara begini, dalam konteks hukum pidana, saudara perlu tahu yang namanya buku yang menuliskan tentang asas favorabilia sun amplianda atau lex favoreo. Dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, maka digunakan peraturan perundang-undangan yang menguntungkan atau dapat menguntungkan bagi terdakwa atau yang terdampak. Saya kira demikian. Terima kasih. Sekarang saya ke Ibu Karina ya. Saudara ahli menjelaskan tadi soal hukum kontrak pemerintah ya. Ya, dari penjelasan saudara ahli tadi saya belum melihat bahwa saudara langsung menjelaskan soal kontrak ya. Tapi kontrak pemerintah dalam hal ini ya. Ya, tadi apa yang saya sampaikan kepada saudara ahli yang satu juga ada kaitannya dengan apa yang mau saya tanyakan kepada ahli ya. Kontrak pemerintah yang seperti yang saudara sampaikan tadi itu, untuk sampai pada kontrak itu ada tidak sepengetahuan ahli, ada tidak tahap yang harus dilampaui atau harus dilalui sebelum salah satu atau pihak ketiga ini menjadi pihak yang terikat dalam kontrak dengan pemerintah? Yang pertama ada, karena tadi sudah saya jelaskan bahwa ada tahap kontrak sebenarnya yang dia masuk ke konteks administrasi negara. Kemudian setelah ada kontrak, masuklah kemudian ranah perdata. Dan mungkin saudara penuntut umum perlu lebih hati-hati menjelaskan pihak ketiga, karena pada saat kontrak mitra adalah pihak, bukan pihak ketiga. Saya masih menjelaskan secara umum ya.
ya belum sampai ke dalam, ya kan? Tadi bilang terus di penjelasan ahli tadi kan ada terkait aturan-aturan ya, yang saudara jadikan acuan ya, Permendagri soal apakah salah satu Permendagri 22 tahun 2009 menjadi acuan saudara ahli dalam menulis buku kontrak pemerintah? Karena ini kontraksnya ada 2021 dan kami tidak spesifik untuk menjelaskan untuk kontrak pemerintah dalam konteks BGS, karena BGS ini seperti yang sudah saya sampaikan pengaturannya tersebar, ada di PBJ ada, kemudian di KPBU ada, di kerjasama pemerintahan dengan pihak ketiga pun ada. Termasuk di Permendagri ini ada. Ada, karena yang jelas konteksnya di Kementerian ada, di konteks Kementerian Keuangan ada, konteks di Kementerian Dalam Negeri juga. Ada ya. Nah, kalau secara kan kontrak pemerintah ini kan ada pemerintah pusat, pemerintah daerah ya. Kebetulan Permendagri ini terkait dengan kerjasama daerah. Ya, ada daerah dengan daerah, ya, ada daerah dengan pihak ketiga. Yang kami mau sampaikan sekarang, yang menurut kami minta pendapat ahli, khusus pada tahap prakontrak ya. Tahap prakontrak sebagaimana saudara ahli tadi sampaikan bahwa itu masih ranah dari hanya bersifat mengikat pada pihak pemerintah. Nah, pendapat saudara ahli, ini kan ada tahap tender tadi di dalam prakontrak ini untuk memilih ya calon mitra nanti yang akan ditetapkan. Dalam proses pemilihan tender ini untuk saat ini ya, suatu kondisi tidak dilakukan. Apa yang terjadi kemudian dengan apakah itu bisa ditindaklanjuti dengan kontrak atau bagaimana? Sejalan dengan apa yang sudah disampaikan oleh ahli administrasi negara, begitu sudah ada kontrak berarti otomatis kita bisa mengasumsikan bahwa sudah terjadi ada ketetapan tun yang membuat mitra ini memiliki kedudukan atau legal standing sebagai pihak dalam perjanjian. Begini, maksud saya betul. Legal standing itu kan ada standarnya, ada prosedur. Tadi prakontrak itu tidak berjalan sesuai dengan hukum publik tadi ya, hukum hak administrasi ya. Tidak ada proses di sana, tapi tiba ujuk-ujuk dia jadi mitra. Bagaimana dengan perjanjian yang ada ya? Proses tender tadi yang seperti sudah saya sampaikan gitu kan, proses tender dalam pengadaan jasa ataupun dalam BGS gitu kan, ada proses yang perlu dilalui. Tapi memang pada saat ada kala gitu ya, seperti saya tadi contohkan untuk proyek prioritas nasional atau mungkin ada skema penunjukan langsung yang diperbolehkan juga masih bisa memungkinkan tanpa adanya maksudnya tidak melalui tender karena tender yang pertama atau tender yang kedua gagal. Saudara ahli sudah pernah memberi atau pernah memberi keterangan ahli terkait dengan proses BGS sebelumnya? Oke, saya menjadi independent reviewer untuk KPBU Makassar Parepare. Tahun berapa? Tahun 2020. Untuk Kementerian Perhubungan. BGS juga? Konsepnya ya sama KPBU di BGS kan? Ya. BGS, tanah dari pihak? Karena tentu lah kalau mineral dari mana gitu. Oke. Jadi yang saudara dapati dari proses BGS itu kan review ya kan? Apa? Maksudnya yang didapat dari hasil review yang saudara lakukan terhadap proses BGS ini apa? Ada prakontraknya? Oh tentu. Oke, bagaimana ini? Coba dijelaskan kepada kami. Kalau itu termasuk saya tidak bisa menjelaskan karena kalau itu independent review ada sifatnya konfidensial yang bisa digunakan dari Kementerian Perhubungan. Nah, maksud saya begitu. Apakah prosesnya ada proses lelang? Oh, ada. Ada. Bukan lelang tender. Kita membedakan proses tender dan proses lelang. Apa bedanya? Oh beda dong. Kalau tender, saat kita melakukan tender kita kemudian ada mitra, gitu kan. Kalau lelang kita dari barang yang kita punya, gitu ya, kemudian ada pembeli di situ. Justru beda kan. Lelang sama tender justru beda. Tapi kenapa orang suka menyamakan itu juga ada di buku saya. Ada. Perbedaan lelang sama tender ya? Sekarang juga boleh. Boleh. Ada saya baca. Bacakan. Mana perbedaan tender sama lelang? Lelang mas, tender proyek kan? Nanti kami boleh pinjam. Jadi dalam tahap prakontrak ini, nah untuk di tahap prakontrak ini apakah menjadi apa ya?
Atau fungsi dari tahap prakontrak itu sebenarnya apa sih? Tunggu, Pak. Jangan mendetuk supaya ahli bisa dengar dengan baik. Lanjut, Pak. Dalam suatu kontrak pemerintah ya, sebelum prakontrak itu apa sih sebenarnya pentingnya? Prakontrak itu adalah dia mencakup juga visi-visi tadi apakah sebenarnya proyek ini cocok untuk di BBS-kan. Jadi sebelum dia pemilihan mitra BBS harus dipastikan bahwa memang skema BBS adalah skema yang paling tepat. Contohnya apakah menggunakan APBN proyek ini lebih tepat atau justru dengan skema BBS atau dengan skema yang lain. Ya itu langkah awal ya. Langkah berikutnya kan pemilihan mitra, iya kan? Tadi apa yang kalau BBS apa tender apa yang langsung spesifikasi sana tender ya? Tender ya. Oke. Pada saat enggak tender ya. Kita sepakat tender. Nah, pada saat tender itu kan itu proses seleksi ya. Ada harus syarat-syarat harus dia penuhi kan. Nah, manakala di dalam proses ini ternyata dia tidak memenuhi syarat-syarat itu, tetapi kemudian dia akhirnya ditunjuk ya menjadi mitra, ditunjuk langsung ya, tanpa ada yang namanya keputusan tata usaha negara tadi ya, keputusan pejabat yang berwenang untuk menetapkan itu. Konsekuensi yuridis terhadap perjanjian itu bagaimana? Oke, konteks penunjukan langsung yang saudara PU sampaikan itu sebenarnya karena dia udah ada penunjukan langsung itu juga ketat apa ya? Mungkin seperti saya mengambil yang disebutkan oleh ahli administrasi negara, ada juga namanya ketetapan, ada juga tindakan konkret gitu kan. Dengan penunjukan langsung berarti sudah ada tindakan konkret pemerintah untuk menunjuk langsung mitra BBS itu untuk sebagai pelaksana BBS tersebut gitu kan. Dalam pemahaman saudara ahli, proses tender BBS itu seperti apa sih? Paham tidak saudara? Kalau ditanya paham, saya menulis karena saya paham. Ya coba dijelaskan sepahamnya ahli. Kalau main dalam proses tender sebenarnya adalah kita melihat kualifikasi, cuma memang tidak menutup kemungkinan pada tender pertama atau tender kedua. Sebentar dulu, pelan-pelan. Kualifikasi yang saudara ahli maksudkan apa saja coba? Oh, ada macam-macam dari tergantung juga proses tender itu. Jadi kalau tanya saudara penuntut umum bertanya, oh tergantung apa mereka mau bikin kualifikasi. Seperti apa ya? Oke, tergantung dari pemerintah ya. Sesuai dengan Misalnya, ya saya ambil contoh ya. Modal awal dari suatu calon mitra ya, syarat yang ditentukan itu 2 miliar. 200 miliar ya yang harus dia punya. Kemudian dia harus punya pengalaman. Kan itu syarat-syarat ya dalam ini panitia itu. Kemudian ternyata syarat-syarat itu tidak dipenuhi oleh mitra yang nanti akhirnya ditetapkan atau akhirnya menjadi mitra BBS. Itu bagaimana? banyak kasus seperti ini terjadi, karangannya itu terjadi seperti itu. Kemudian kasus kalau penuntut umum mengikuti kasus perusahaan di kantor perwira juga proses tender untuk pengadaan tinta pemilu gitu kan, semua mitra itu tidak. Jangan tender dulu, kita BBS fokusnya. Kan beda tadi. Kalau itu kan lelang, kalau tender pemilu tadi kan lelang. Sebentar. Kan nggak ada jasa. Mungkin saudara penuntut umum bisa diberikan bukunya dulu, ya Bu ya. Nanti lah saya bahasanya. Lanjutin aja. Saya hanya mau bilang tadi kan lelang sama tender kan beda. Dijelasin aja bedanya sama lelang. Kan tadi. Bentar Pak, daripada nanti pertanyaan tidak Lelang dan tender. sudah kasih tahu kan ahli kan di sini untuk memberi keterangan ya. Baik, kalau saya dalam proses tender, kemudian kita menyampaikan ada beberapa kualifikasi untuk peminat gitu kan. Nah, peminat itu akan melakukan penawaran gitu sesuai dengan apakah dia masuk kualifikasi atau tidak gitu kan. Itu satu hal. Terus kemudian kalau kita bicara tentang lelang itu ada barang yang dilelang gitu kan, atau langsung terlihat perbedaannya kan. Kalau main tender itu ada apa? Kita lagi kita membutuhkan mitra, kemudian kita bikin tender, kita memilih. Tapi kalau mainnya lelang, kita tuh memilih siapa yang paling dengan nilai yang lebih tinggi saja. Iya, pertanyaan saya tadi kan sudah tender itu kan kita memilih mitra. Iya, kita yang memilih sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan kan. Iya. Nah sekarang yang saya mau sampaikan tadi, mitra ini yang kemudian nanti ya ditetapkan, bukan ditetapkan ya, yang akhirnya nanti keluar sebagai pemenang, ternyata tidak memenuhi kualifikasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kenapa pemilihan
bisa kemudian menjadi mitra yang tidak memiliki kualifikasi, seperti yang tadi makanya saya sampaikan pesan di Meta Perwira ini contoh yang nyata. Tidak ada mitra yang mengajukan permohonan sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh KPU, gitu kan. Tapi kemudian KPU jadi terpaksa untuk memilih yang paling jadi, itu kan pengadaan barang jadinya. Ini kan BGS tadi akhir. Bukan. Dalam pengadaan barang dan jasa, pemilihan mitra dan kemudian BGS lingkupnya sama aja, saudara penuntut umum. Jadi saudara bilang beda. Loh, apanya yang beda? Tadi kan tender sama lelang beda. Konsepnya berbeda, tapi kalau untuk memilih mitra atau memilih seseorang yang punya kualifikasi, tentu pertama kali dipilih punya kualifikasi. Cuman apakah pemilihan yang tidak qualified itu punya justifikasi atau tidak? Nah kalau tidak punya, tetap dipaksakan. Apa yang justifikasi perlu dicek apakah itu sesuai dengan Sudah kita cek, tidak memenuhi spesifikasi itu. Iya. Apakah masih tetap bisa dipaksakan untuk terikat kontrak? Dan kalau banyak begini deh, jadi kenapa tadi ada tindakan nyata dan ada ketetapan gitu ya? Kalau ketetapan lancar, gitu ya, tadi ada kualifikasi, kemudian ditetapkan karena dia qualified gitu ya. Nah kalau itu kemudian ada kondisi gitu, kemudian calon mitra atau calon pengaju gitu ya, dia tidak memenuhi kualifikasi, dilakukan tender 1 dan dilakukan tender 2 gitu kan, kemudian tidak ada punya kualifikasi, sedangkan ada kondisi yang mengharuskan bahwa jika pemanfaatan barang ini atau apapun skema yang apapun tujuan dari BBS itu tidak dilaksanakan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar gitu, daripada atau malah bilang tidak jadi stagnan, tidak ada nilai guna, tidak ada added value-nya gitu. Maka kemudian dijustifikasi, kemudian ada pendidikan langsung yang mengeliminir walaupun dia tidak punya kualifikasi, asalkan dia bisa memenuhi prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, menjadi suatu hal yang merupakan perbuatan konkret pemerintah seperti itu. Jadi meskipun tidak memenuhi kualifikasi, menurut ahli tidak ada masalah. Karena di diskresi itu perlu ada apa? Ada suatu keadaan mendesak. Betul. Ada sesuatu keadaan yang membuat itu justifikasi. Kenapa? Meskipun tidak punya kualifikasi, dia menjadi mitra yang dipilih oleh pemerintah. Nah, sekarang kan jadi review ini kan untuk proses PGS tadi ya. Pengalaman ahli ya. Pada saat proses tender itu, apakah nilai kontribusi daripada proses BGS itu sudah ditetapkan bagaimana? Pada saat kontrak dulu baru ada perhitungan nilai kontribusi. Kontribusi biasanya ditetapkan pada saat prakontrak, sehingga pemerintah akan tahu seberapa sih sebenarnya yang kontribusi yang diinginkan oleh pemerintah. Meskipun demikian, kemudian pada saat pemasukan permohonan tender dari calon mitra, kemudian mereka akan melihat oke, ini nilai kontribusi yang diinginkan pemerintah adalah sejumlah 2M gitu kan. Kemudian ada mitranya 5 gitu kan, 1,8, 1,5, 1,2 Itu maksud saya tadi kan. Saudara Sakit pada saat proses lelang itu ada seperti itu. Kan tender soal BGS tanah tadi ya. Ada mitra yang saya berani bayar begini. Standarnya tadi ada kontribusi. standarnya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi terlebih dahulu ya pada saat prakontrak. Oh. Jadi setelah penetapan pemenang sebenarnya dia sudah memenuhi itu ya, sudah standar. Bahkan dia bisa menawar lebih dari nilai kontribusi yang ditetapkan ya. Kalau memang dia mau boleh aja. Kemudian terkait BGS prakontrak tadi yang dilaksanakan seandainya tidak memenuhi tata cara yang diatur sama hukum administrasi, apakah secara keperdataan dia masuk ke syarat yang mana, syarat objektif atau syarat subjektif atau di luar daripada itu? Kalau tahap prakontrak seperti yang sudah disampaikan, dia maksudnya belum ke ranah keperdataan, tapi masih administrasi. Jadi pun ada pelanggaran, konteksnya adalah konteks
ini masih ke administrasi ya, tidak masuk ke kontrak. Tetapi tetap dilaksanakan dengan kontrak itu, tetap juga perjanjiannya masih masuk ke administrasi atau kontrak tadi. Sepanjang kemudian mitra itu memiliki legal standing dengan ketetapan atau perbuatan pemerintah, dan kemudian dia memiliki kecakapan, maka kemudian bisa lanjut ke kontrak. Kecuali seperti yang tadi sudah disampaikan oleh ahli administrasi, ada keputusan perbuatan pemerintah yang berseberangan dengan membatalkan perbuatan atau ketetapan tersebut yang menjadikan legal standing dari mitra tersebut tidak eksis. Oke, kalau legal standingnya tidak eksis, Kenapa? kalau legal standingnya tadi sudah Anda sampaikan tidak eksis, Jadi dia punya kecakapan berbeda. tidak punya kecakapan bertindak, itu larinya kemana? Dalam konteks keperdataan, karena subjektif nomor 2. Nomor 2, berarti konsekuensi juridisnya Dapat diberitahukan. dapat diletak Kita kayak ujian, nomor 2. tidak boleh lah. Kan saya tanya, menarik tadi ahli sampaikan terkait korporasi, pertanggung jawab korporasi, misalnya juga di korporasi. Yang saya mau minta pendapat ahli, apakah ahli tahu terkait company paper? Apa yang mau ditanya tentang company paper? Company paper itu adalah perusahaan yang cuma ada di kertas saja. Kadang-kadang dia bisa kayak box company, shell company, atau apapun bentuknya. Secara undang-undang korporasi atau pertanggungjawaban korporasi, apakah company paper juga diatur? Di pasal 2 Undang-Undang 40 tahun 2007, setiap perusahaan harus memiliki tujuan dan kegiatan perusahaan ini. Nggak mungkin sebenarnya di Indonesia itu punya kayak box company. Berbeda dengan kalau kita bicara di Amerika ataupun di Inggris, yang dia kayak box company itu masih bisa diatur sepanjang dia masih memiliki kegiatan penyertaan saham di perusahaan yang lain. Ada kegiatan ya. Syarat-syarat suatu PT tadi apa? Ya, apa? Syarat suatu PT eksis dan lain sebagainya. Untuk PT jelas karena dia pengaturan yang Undang 40 tahun 2007, baru ada syarat formilnya, dia harus notaris, kemudian foundernya, terus kemudian membuat akta pendirian, mengambil bagian saham, kemudian setelah dokumen lengkap, notaris mengajukan ke Kementerian Perdagangan untuk dilakukan pengesahan dan mendapatkan status badan hukum. Ada modal milik. Betul tadi. Modal ada. Modal dasar, modal diskon, kemudian ditetapkan. Ada ADRT. Oh pasti ada. Kalau tidak ada, Nggak mungkin pendirian perusahaan pasti ada ART ini. laporan keuangan. Laporan keuangan itu syarat formil adanya sebuah perusahaan itu berjalan. Apakah kalau itu tidak ada itu dikategorikan company paper? Tidak juga. Struktur organisasinya tidak ada. Bahkan kalau hanya perusahaan kalau dalam konteks perusahaan salah satu orang pun namanya perusahaan. Bahkan di Indonesia undang-undang cipta kerja menyatakan bahwa dia bebas karyawan. Mohon maaf, saya mau ngerti sedikit tapi ke di undang-undang cipta kerja bahkan ada persero UMK yang dia pendirinya cuma satu orang, itu pun bisa. Jadi kalau melihat strukturnya kan bisa. Jadi itu masih bisa dianggap sebagai perusahaan persero. PT Persero. PT UMK. PT, maksud saya PT Persero. PT Persero itu justru malah BUMN. Kalau PT dalam umumnya adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas maksud saya. Yes. Kalau perseroan terbatas dia ada minimal ada 2 orang gitu ya. Karena kalau dia cuma 1 orang, karena meskipun dia bisa sebenarnya mendirikan PT, tapi dalam fitur pertanggungjawaban terbatas pemegang saham dia tidak dapat perlindungan tersebut. Jadi kalau di pasal 7 Undang-Undang 40 tahun 2007, PT itu minimal 2 orang pendirinya. Meskipun di Indonesia tidak ada threshold pemilikan saham. Mas Pion dan yang perusahaan besar itu 99 banding 1% atau 99,9 banding 0,1%. Tapi itu disebut PT juga karena setidaknya ada 2 pemegang saham. Menarik tadi kami sampaikan terkait 1238 kalau pada apa sepandai perjanjian yang mengakibatkan jadi undang-undang. Menarik kalau yang saya baca fakta sumber serpanda itu perjanjian dia berdasarkan undang-undang menjadi undang-undang gitu, atau hanya perjanjian saja dia jadi undang-undang. Kalau mengikat kedua belah pihak yang tadi. Kalau dibedakan untuk membuat perjanjian sendiri kita harus melewati pasal 1320 itu Ya. berarti setelah pasal 1320 dia merupakan perjanjian sah, maka kemudian dia mengikat untuk para pihak. Dan karena pasal
harus berdasarkan undang-undang. Berdasarkan kalau saya ada, karena kalau memang saya ada di sekarang, ini kayak ada 1720 ya. Saudara ahli ya, saya akan sedikit mengenai masih terkait dengan pasal sertanda itu ya, bahwa perjanjian itu adalah undang-undang dari para pihak, minta para pihak ya untuk dalam kaitan pemerintah sebesar perjanjian dengan swasta. Saudara ahli tadi menerangkan bahwa kedudukannya setara. Kemudian terkait dengan objek yang menjadi perjanjian tersebut tersendiri adalah merupakan dari barang milik daerah atau pemerintah. Itu terikat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pengelolaan dan pemanfaatannya. Terkait hal tersebut, pemerintah dalam hal ini subjek perjanjian sini, apakah pihak di sini harus memenuhi atau boleh tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terikat pada objek barang aset daerah tersebut? Karena hal ini akan termuat dalam isi perjanjian yang merupakan dari objek perjanjian tersebut. Bagaimana pendapatnya? Baik, konteks dari pasal sertanda adalah perjanjian mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak, gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah jika ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang objek dari perjanjian, ya, apakah harus sesuai dengan tersebut? Ya, objek yang akan diperjanjikan yang akan termuat dalam perjanjian antara pemerintah dengan pihak swasta. Kan ada ketentuan peraturan perundang-undangannya. Apakah pihak yang memperjanjikan itu harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang terikat pada objek aset daerah itu atau tidak? Baik, sepanjang ketentuan peraturan perundang-undangan itu sifatnya imperatif, maka kemudian perjanjian harus tunduk dan mengikuti peraturan perundang-undangan tersebut. Akan tetapi kadang-kadang peraturan perundang-undangan membuat masih ruang tafsir dan ruang pengaturan yang lebih detail yang kemudian bisa dituangkan di dalam perjanjian. Oke, jadi saudara Ali mengatakan bahwa harus ikut terhadap ketentuan yang mengikat pada objek perjanjian tersebut. Sifatnya imperatif. Jadi kalau ada larangan tidak boleh XYZ, nggak boleh kita membuat perjanjian yang justru menabrak larangan tersebut. Oke, kalau gitu, kalau misalnya ada larangan untuk tidak menabrak tentang untuk objek tersebut, apa akibatnya terhadap perjanjian tersebut? Akan di klausula yang nomor 3 tadi jadi adalah tidak ada klausula yang halal karena jelas itu tidak diperbolehkan. Makanya kemudian dibuat perjanjian yang justru malah tidak diperbolehkan oleh hukum. Jadi kalau kayak di Indonesia itu kalau kita bikin perjanjian pemilihan objek gitu, nggak akan bisa kalau kita menggunakan fakta sertanda, freedom of contract tidak akan bisa berlaku karena memang itu dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Jadi batal demi hukum atau dibatalkan? Demi hukum meskipun secara prakteknya harus melakukan perbuatan-perbuatan seperti tadi sudah sampaikan tadi sebelumnya. Karena batal demi hukum pun tidak mungkin kayak tidak bebas, tidak ada apapun gitu kan. Karena secara praktek tidak mungkin seperti itu karena sudah mungkin berjalan dan lain sebagainya. Jadi mungkin ada bagian investasi dan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Tambahan satu ya mulia. Mungkin untuk ahli untuk saudara ahli ya, terkait dengan pengelolaan keuangan negara ya. Sepengetahuan saudara ahli, di dalam pengelolaan keuangan negara itu di dalam suatu ini tahun anggaran, ada tahun anggaran di situ. Maksudnya tahun anggaran kan begini, berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara kan makanya ada dua, APBN, APBD. APBD itu ya kalau saudara penuntut umum maksud tahun anggaran yaitu anggaran tahun itu ya APBN, APBD itu. APBD untuk 1 Desember sampai 1 Januari sampai 31 Desember ya. Iya. Oke. Nah sekarang pertanyaan saya untuk suatu proses lelang ya, dalam suatu tahun anggaran itu terkait tender BPS itu apakah berakhir untuk satu tahun anggaran itu ataukah untuk tahun anggaran berikutnya?
yang perlu diperjelas terlebih dahulu apa yang saudara penuntut umum maksud. Kalau kemudian yang saudara penuntut umum maksud adalah proses BGS-nya, sependek pemahaman ahli, BGS itu kan tidak ada anggaran dari pemerintah, melainkan dilakukan sendiri dari biaya swasta, yang mana kemudian swasta itu akan memberikan berupa kontribusi. Ini dari yang ahli pahami, bisa jadi keliru. Tapi kalau yang saudara maksud adalah proses administrasinya, ya maka seharusnya secara tertib administratif ya begitu. Karena kan APBN itu kan sebenarnya sudah harus jelas peruntukannya untuk apa, tapi itu lagi hanya berkaitan dengan proses administrasi, tanda kutip ya, saya sederhanakan bahasanya, pengadaan untuk terjadinya BGS tersebut. Kalau terjadinya BGS itu hal yang berbeda lagi berkaitan dengan anggaran tadi. Oke, terima kasih. Maksud saya pendapat ahli ya, seperti tahun saudara ahli terkait mas tahun anggaran. Dalam prosesnya itu, proses pengadaannya, proses tendernya itu dilakukan ya katakan tahun 2010. Nah, ya sampai pada tahap penetapan pemenang. Apakah nanti misalnya ya sesuai prosedur, apakah penetapan pemenang atau tindak lanjut dari itu kan adanya kontrak ya, kontrak BGS tadi. Itu dilakukan kontrak itu pada saat setelah penetapan pemenang, ataukah bisa ditunda lagi untuk tahun anggaran yang berikut? Ya itu bergantung apakah kemudian bagaimana APBD dan APBN tersebut ditujukan. Kalau kemudian kan itu bergantung kepada ketentuan-ketentuan yang itu amat sangat bersifat domestik, dalam artian domestik yang mengikuti kepada ketentuan yang diatur di dalam administrasi tersebut. Misalnya katakanlah contoh untuk tahun 2024 ini akan ada pengadaan untuk BGS, dananya sekian dan harus dilakukan pada saat itu juga, misalnya ya pada tahun 2024 gitu. Kalaupun itu kemudian ada ketentuan seperti itu lalu terjadi pelanggaran, ya sebenarnya juga katakanlah ada pelanggaran di situ kan tidak mutatis bahwa itu akan selalu berkaitan dengan PMH yang tadi sudah dijelaskan. Saya kira demikian. Terima kasih. Jadi tidak masalah mau dibuat kapan saja perjanjiannya, walaupun prosesnya tadi ya, proses lelangnya itu di tahun anggaran yang ini mau kontraknya nanti tahun berapapun tidak ada masalah. Karena kembali kepada yang penting ada dasar administrasi negaranya, termasuk misalnya tindakan konkret di situ, dan yang kedua adalah asas kebebasan berkontraknya. Kan kebebasan berkontrak bisa berkaitan dengan isinya, meskipun tentunya berkaitan dengan isi tadi sudah dijelaskan apa yang menjadi guidance overall-nya. Saya ingin menambahkan pada bagian begini, kita kadang-kala suka menafsirkan bahwa suka mencampur aduk gitu antara perbuatan patut, tidak patut dan sebagainya. Tapi begini, kaidah hukum itu menegaskan 3 hal. Jadi kaidah hukum itu berisi perintah, larangan, perkenan. Perkenan ini biasanya dia menggunakan kata dapat. Contoh dalam petun. Petun itu upaya administratif bersifat fakultatif karena dia menggunakan kata dapat. Tapi kalau larangan, perintah itu ada kata-kata instruksi. Dilarang melakukan, wajib melakukan. Jadi saya pikir demikian. Jadi kalau tidak diatur bukan berarti kemudian serta mutatis mutandis kita mengatakan itu sebagai sesuatu yang dilarang. Itu pun tentu harus dilihat dari sisi kepatutan. Misal di ruangan ini kan tidak ada yang mulia tertulis untuk dilarang membuang sampah sembarangan. Tapi common sense kita adalah membuang sampah itu bukan merupakan perbuatan yang baik. Termasuk misalnya buang air kecil tidak ada di sini dilarang sebenarnya. Tapi apakah kita patuh untuk melakukan itu? Saya pikir demikian yang mulia. Terima kasih. Baik, untuk Ibu Karina ya terakhir terkait dengan korporasi tadi ya, tadi saudara ahli menyampaikan ada direksi, komisaris dan rups ya. Itu elemen yang harus ada dalam sebuah korporasi. Organ perseroan. Manakala salah satunya tidak berfungsi, katakan direksinya ada, tapi komisaris maupun rupsnya itu tidak berfungsi, tidak ada. Terhadap kondisi ini, pendapat ahli apakah ini bisa tadi seperti yang kawan atau rekan saya sampaikan, apakah ini dalam kategori tidak mungkin dalam sebuah PT itu tidak ada pemegang saham, dan jika ada pemegang saham tidak mungkin dia nggak punya APBN. Karena kalau namanya PT itu adalah dia adalah kumpulan modal. Justru harus ada pemegang sahamnya. Pertanyaan saya, kalau itu tidak ada, tidak mungkin
dan komisaris tadi ya. Itu Pemandiriannya agak sulit untuk saya masuk ke konteks ini karena dalam PT minimal ada 2 pemegang saham. Nggak mungkin bikin PT tanpa ada pemegang saham. kalau dalam urusan kita bisa membuktikan itu tidak ada. Pendapat aku bagaimana? Bisa mungkin dia juga ada perusahaan jadi ada perseroan terbatas itu yang minimal 2 yang kemudian dia bisa menggunakan fitur-fitur perseroan terbatas. Contohnya adalah limited liability atau pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham. Jadi dia nggak sampai harta pribadi yang dia bertanggung jawab dia karena ada harta PT gitu ya. Tapi jika pemegang saham kemudian menjadi satu dalam konteks ini sesuai pasal 7 Undang-Undang 40 tahun 2007 ada ayat 6 dalam waktu 6 bulan kemudian dia nggak bisa mampu untuk mendapatkan satu lagi pemegang saham, maka kemudian dia kehilangan privilege dia untuk bertanggung jawab secara terbatas. Jadi kalau PT-nya kalau dia sepanjang dia disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM gitu ya, mau bentuknya kayak apa, mau gimana nih caranya setelah panjang belum ada dia dicabut sebagai perseroan terbatas dari dia masih memiliki legal personality. Meskipun tidak ada rules dan komisaris kan? Ya, karena belum ada yang mencabut dia, karena perseroan terbatas itu adalah bentuk formal dari perusahaan di Indonesia. Jadi tidak serta-merta kalau nggak ada satu hal gitu ya pada PT gitu ya, kemudian PT itu bubar, itu nggak bisa kayak gitu karena ada mekanisme tertentu yang membuat PT itu pertama dia mendapatkan status badan hukumnya, kemudian dia kehilangan status badan hukumnya. Even dalam tindakan kepalitan gitu contohnya, ada proses likuidasi itu pun PT itu masih belum kehilangan badan hukumnya, belum kehilangan personalitinya. Meskipun demikian, pada saat dia melakukan kegiatan harus ada keterangan dalam likuidasi contohnya, dia harus melakukan kegiatan-kegiatan pemberesan. Maka itu saja, itu aja dia masih belum kehilangan statusnya. Ya, terus tadi pertanyaan kenapa kami sampaikan seperti itu? Ya, nggak ada ya. Maksudnya kita sampaikan apakah ada rules? Itu tidak ada. Tanyakan kepada komisarisnya, komisarisnya tidak, saya tidak tahu. Hanya tanda tangan saja di sini. Saya di elektronik, saya tidak komisaris, saya tidak tahu. Itu pendapat akhir seperti itu. Terhadap PT ini bagaimana? Seperti yang sudah saya sampaikan secara hukum gitu ya, kalau PT dia apakah dia itu masih PT? Masih, karena dia masih memiliki selembar surat dari negara yang menyatakan bahwa dia PT. Meskipun secara material paper company tadi itu. paper company itu adalah company yang sebenarnya tidak eksis sebenarnya, tidak punya kegiatan usaha. Kalau dan perusahaan tadi tidak memiliki apa komisaris gitu contohnya, semua dirangkap oleh direksinya, tapi dia masih memiliki kegiatan usaha, itu masih perusahaan perseroan terbatas. Usaha apa dalam hal usaha apa saja? Apapun kegiatan usahanya, tapi penyertaan saham di Indonesia tidak dimasukkan sebagai kegiatan spesifik dalam Undang-Undang 40 tahun 2007. Meskipun secara praktek gitu ya, ada namanya nih jadi ada namanya investment company. Jadi dia perusahaan yang memang kegiatan bisnisnya itu adalah namanya penyertaan saham. Contohnya mungkin perusahaan-perusahaan yang besar, mungkin PT Corp itu kegiatan usahanya sebenarnya hanya penyertaan saham ada anak-anak perusahaan yang saja seperti itu. Jadi kalau main dilihat sesuai konteks pasal 2 sebenarnya agak kurang matching, dari pasal 4 Undang-Undang PT kurang matching. Akan tetapi secara praktek memang banyak terjadi seperti itu. Meskipun secara teori sebagai akademisi saya tidak membenarkan itu karena tidak sesuai konteksnya dalam sesuai dengan pasal 2 dan pasal 4 Undang-Undang PT. Sepanjang tadi legal formalnya ada, itu tetap dianggap sebagai PT ya. Betul. Dan pentingnya ada usahanya ya. Tadi saya bilang, jadi sebenarnya kapan dia menjadi PT, kapan dia memiliki status pembeda dari founder ataupun direksi dan pemegang sahamnya, dan sepanjang dia masih disangka atau sepanjang dia masih punya justifikasi sebagai badan hukum di Indonesia. Once dia dicabut, tidak ada lagi, kemudian dibubarkan oleh pengadilan dan sebagainya, karena ada beberapa proses pembubaran perseroan gitu ya, meskipun dalam tadi saya sampaikan dalam likuidasi pun juga ada prosesnya gitu kan. Sepanjang belum dicabut, maka dia masih tetap PT dan PT tersebut memiliki separate legal entity atau entitas terpisah daripada pendirinya, komisarisnya, direksinya, ataupun pemegang saham. Pertanyaannya susah ya. Harusnya jawabannya yang susah ya. Pertanyaannya yang susah. Ini ahli hari ini yang terbaik ya. Kemarin Pak Simatupang juga hadir di pertemuan
Jadi kami ikut bantu. Hari Rabu di UGM beliau yang mulia. Oh gitu. Jadi saya hari Rabu harus muka beliau. Iya, iya. Ya maunya lebih banyak lagi lah orang-orang pintar di Indonesia yang mau hadir di persidangan untuk memberikan pencerahan ya. Karena terus terang kami majelis ini juga punya keterbatasan, dengan kami dihadirkan ahli itu kami walaupun tidak bisa maksimal ya, karena kami tidak konsen dalam satu hal, tapi ada gambaran begitu ya untuk kami. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan ada grogi sebenarnya saya mau nanya, tapi Kita yang mulia. masa? Berarti kita sama-sama grogi. Berarti imbang ya, sama kedudukannya. Ibu cantik ya, terkait dengan kontrak tadi ya. Ada yang saya tanyakan. Ini masalah tipikor memang sudah banyak kami sidangkan di PN Kupang, dan ini termasuk pengadilan yang memeriksa perkara tipikor yang lumayan banyak di Indonesia ya. Nah, terkait BGS ya, BGS ini memang baru untuk yang di sini untuk diangkat, dan kebetulan memang perjanjian BGS ini juga belum umum juga untuk di Pemda sini ya. Baik, terkait BGS ini, apakah memang ada sepengetahuan ahli ya? Apakah ahli memang tahu bahwa ini memang ada hitungan formula khusus gitu di dalam undang-undang, aturan atau apa itu yang memang bisa dipakai patokan sehingga nanti ini dipakai untuk semua perjanjian BGS, ada tidak? Terima kasih pertanyaannya yang mulia. Ya. Menarik, BGS itu seperti yang sudah kami sampaikan, jadi pengaturan BGS itu tersebar, jadi ada di Permendagri ada, Permenkeu ada, peraturan pemerintah pun ada, BGS konteksnya di PBJ ada, kemudian di KPBU ada, dan pemanfaatan barang milik negara pun ada. Kasus yang seperti ini jamak menjadi pertanyaan pada saat terjadi kasus adalah mana sih yang harus digunakan, apakah Permendagri, apakah ini kalau kita mengatur BGS sama-sama? Iya, maksud saya gini, terkait dengan rumusnya, rumus BGS, bahwa ini kali ini tambah ini bagi ini, ada tidak seperti itu? Sekandar yang ahli tahu, meskipun mungkin perlu dicek kembali di peraturan Menteri Keuangan tahun 2014 yang merupakan kelanjutan dari yang tahun 95 terkait pemanfaatan judul mungkin hanya diatur pajaknya saja, tapi kemudian Permenkeu itu sudah mengatur secara spesifik bagaimana menghitung kontribusi tahun dengan skema sewa dan lain sebagainya, meskipun memang dalam konteks aplikasi ya masih dipertanyakan apakah harus menggunakan Permenkeu ini ataukah bisa dengan peraturan yang lain gitu kan. Karena di Permendagri di PP pun juga diatur secara berbeda, meskipun penyebutannya sama, hitungannya pun kadang mengikuti Permenkeu, akan tetapi ada beberapa yang juga melihat bahwa oh enggak nih BGS itu harusnya sesuainya sama KPBU gitu kan. Jadi belum ada satu formula khusus ya. Jadi tinggal kesepakatan lah mau pakai yang mana begitu ya. Jadi tidak bisa kita langsung bilang ketika kita pakai formula Kementerian Keuangan misalnya oh salah, tidak bisa ya. Ketika kita pakai formula yang ini oh itu salah, tidak. Masing-masing ada dia mau pakai yang mana begitu ya. Selama itu memang tidak, intinya tidak merugikan begitu mungkin ya. Baik. Mohon izin yang mulia, mohon izin. Kalau penjelasan ahli tadi untuk nilai kontribusi kan ditentukan sebelum kontrak yang mulia. Iya betul, makanya hitungannya bagaimana tuh kontribusi. Ya, nanti saya arahkan kan seperti yang lalu. Jadinya kan saya masuk ke perkara nanti. Ya saya tanya aja lah nanti. Kami punya arah sendiri ya Pak Jaksa. Terima kasih untuk bantuan support dari sana ya. Waktu saya sedikit loh selalu. Saya mulai protes nih di depan ahli biar kelihatan agak gimana. Saya juga bingung ini mau nanya, makanya konsentrasi saya. Catat kan? Ya. Seperti itu ya. Itu satu untuk formula BGS. Ya. Jadi itu saya jadi lupa kan. Jangan suka begitu Pak ya. Kita saling menghormati. Ya. Yang saya mau tanya terserah saya mau tanya apa ya. Baik, itu tadi ya formulanya. Kemudian ketika nantinya dipakai formula ini
dan sudah dituangkan dalam satu kontrak antara pemerintah dengan pihak swasta ya. Artinya bahwa kedua pihak ini sudah harus tunduk ya pada satu kontrak ini, begitu ya. Nah, ini kan yang berkontrak pemerintah, di sini yang tanda tangan gubernur, ya kan, karena pemerintah. Terkait pertanggungjawaban, ya, terkait pertanggungjawaban, apabila ini terjadi masalah, kalau pihak ketiga jelas kelihatan di situ, misalnya perusahaan dia siapa, ya. Kalau ini pemerintah, ini siapa yang mau disalahkan? Yang tanda tangan di situ kan? Atau bukan disalahkan? Yang bertanggung jawab. Karena kan sampai dengan titik gubernur tanda tangan di situ, ya, selaku pemerintah ini ya. Ini kan tidak dia sendiri. Nah, nanti saya larinya ke Bapak mungkin ya. Dia tidak sendiri di situ. Tentunya ada proses-proses tahap-tahapan yang harus secara intern, tadi itu yang saya bilang, itu harus dilakukan intern kan. Nah, iya kan. Nah, ini sudah jadi kontrak ini, sudah jalan, sudah dibayar, tidak ada satupun yang komplain, tidak ada keberatan, tidak ada, mereka baik-baik saja begitu. Namun mungkin nggak boleh ngomong mungkin, karena situasi keadaan atau tadi berubah atau pergantian kepala pemerintahan, pasti kan dia punya ini kan berbeda ya. Nah, seperti itu kondisinya. Ini bagaimana untuk hal yang begini? Untuk terkait pertanggungjawaban tadi, siapa yang harus kita salahkan? Di sini yang tanda tangan tapi gubernur loh. Kalau saya polos-polos saja misalnya, ini perjanjian dua pihak yang di dalam lah yang tanggung jawab. Kan gitu ya gampangnya. Kalau kontrak dengan pemerintah bagaimana? Sama halnya dengan termasuk pertanyaan yang mulia. Iya. Terkait kontrak seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya adalah para pihak yang kemudian bertanggung jawab. Cuma tadi yang mulia sampaikan ini yang gubernur ini yang tanda tangan, tapi meskipun demikian ada proses yang dilalui sebelum dia tanda tangan. Iya. Gitu kan. Jadi kalau yang dilihat dari situ sih mungkin pertanyaan tersebut lebih cocok ditanyakan untuk ke ahli. Oh iya, silakan ahli ya. Maksud saya begitu kan, jadi dua-duanya bagi-bagi, ya. Baik, terima kasih Dada. Iya, terima kasih. Di administrasi negara ini, padahal administrasi negara ini fakultasnya isi pol, padahal saya harus ada kata hukumnya yang mulia. Karena kalau hukum itu berarti fakultas hukum, tapi kalau administrasi isi pol. Kembali kepada pertanyaan yang mulia, siapakah yang bertanggung jawab? Maka pertanyaannya adalah kembali kepada aturan organik yang mengatur hal tersebut. Siapakah yang kemudian punya kewenangan yang berkaitan dengan tindak tanduk pemerintah yang harus, makanya saya katakan tadi, yang bertanggung jawab adalah yang berwenang. Tapi kalau kemudian karena begini kan, yang namanya kepala daerah itu kan dia tentu punya instrumen di bawahnya. Tapi kan ini fungsinya hanyalah sebagai pendukung administratif. Kewenangan sendiri adalah tetap pada dirinya sebagai pengemban jabatan tersebut. Jadi yang dapat saya jawab dari hal tersebut adalah tetap kembali kepada asas tadi. Tidak mungkin kewenangan pertanggungjawaban tanpa ada kewenangan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Itu aja, biar jangan kelihatan gitu aja ya. Terima kasih ya, Abi. Ibu jelasin ya, dalam tender itu kan untuk memilih mitra, ya kan? Tadi Ibu jelasin meskipun mitra tersebut ternyata tidak sesuai kualifikasi, tetapi harus ada justifikasi. Justifikasi itu harus ditandatangani. Tidak perlu justifikasi adalah alasan yang pembenar kemudian bisa dilakukan penyimpangan dari itu. Jadi kalau memang meminjam istilah dari administrasi negara, adanya diskresi yang memungkinkan bahwa dia tidak sesuai dengan sebenarnya prosedur yang seharusnya. Iya, maksud saya kan, ketika justifikasi itu kan harus ditandatangani orang-orang yang berwenang dalam hal itu kan. Kalau itu tidak ada, itu gimana gitu? Kalau cuma keterangan kan setiap orang bisa memberikan keterangan kan. Tapi kalau misalnya justifikasi mungkin dari orang yang berwenang itu istilahnya memang benar bahwa terjadi kenapa memilih mitra yang tidak sesuai kualifikasi
pasti ada alasan dan ditandatangani oleh para pihak gitu kan. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk terkait tanda tangan, sebenarnya tanda tangan itu kan merupakan sebenarnya tindakan formal adanya persetujuan seperti itu. Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau namanya ada dokumen tidak ditandatangani, karena itu belum menjadi dokumen, karena belum itu masih berupa draft. Kalau main draft masih tidak apa-apa kalau main tidak ada tanda tangan, tapi begitu ditandatangan kemudian dia menjadi sebuah bentuk dokumen yang bisa digunakan sebagai alat bukti bahwa ada tindakan nyata di situ. Iya. Nah, kebanyakan kan banyak sekali ya terkait administrasi di Indonesia itu tidak lengkap gitu loh, saya lihat ya di pemerintahan itu ya, rata-rata seperti itu. Apakah kalau misalnya tidak ada justifikasi itu bisa dikualifikasikan PMH juga? Atau hanya administratif? Baik, dalam konteks ini kalau mau dilihat dari ilustrasinya, apakah tidak adanya justifikasi dilakukan sebuah langkah yang tidak sesuai dengan prosedurnya itu merupakan PMH? Iya. Menurut pendapat ahli, pendek yang ahli tahu sebagai ahli perdata dan korporasi dan bisnis, tidak langsung meloncat ke PMH atau kalau dia dalam konteks administrasi maka akan lebih lengkap dengan maladministrasi. Meskipun demikian, menambah atau mengambil keterangan dari ahli hukum administrasi, ada beberapa maladministrasi pun bisa menjadi kemudian pidana dan lain sebagainya jika ada cara-cara yang lain yang diperlukan. Mungkin salah satunya mes area tadi itu ya. Mes area bahaya ini. Jadi itu pasti karena ini perseroan terbatas, pasti ada minimal 2 orang ya, direktur, pemegang saham, komisaris, direktur gitu kan. Nah, yang saya tanyakan, meskipun PT ini tadi ini secara dokumen, secara legalitas dia ada, tetapi secara dokumen dia tidak melaksanakan misalnya terkait UTS atau terkait laporan rugi laba gitu. Itu bagaimana menurut Anda? Apakah itu administrasi atau melanggar undang-undang PT itu sendiri? Baik, terima kasih pertanyaan yang mulia. Sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang 40 tahun 2007, jika terdapat PT yang tidak melakukan kegiatan atau PT tersebut adalah bukan merupakan perseroan terbatas yang dimaksudkan oleh Undang-Undang 40 tahun 2007, maka jika pihak ketiga itu bisa melakukan pembatalan PT tersebut. Jadi PT itu bisa dimintakan bubar. Jadi ada pihak ketiga ya, ada pembatalan. Ada mekanisme bahwa diminta untuk adanya pembatalan status legal hukum dari status badan hukum dari perseroan terbatas, sehingga kemudian diteruskan di kementerian dan sehingga kemudian keluar bahwa Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum dari PT tersebut. Ya, jadi harus ada dari pihak ketiga ya. Maksudnya dari pihak ketiga ya. Dan itu juga harus diumumkan ke masyarakat juga ya untuk pencabutan itu dari Kemenkumham. Sebenarnya proses pengumuman itu nanti kemudian setelah adanya pencabutan dari Kementerian Hukum dan HAM, sehingga sebelum terjadi pencabutan itu kemudian ada pengumuman yang fungsinya adalah memberitahu jika ada debitur dari PT tersebut jika ingin mengajukan debitur yang keberatan itu. Terus bagaimana jika sekarang kalau melihat sekarang ini kan sistem aku sangat open ya, publish. Kalau misalnya PT itu diblokir gimana statusnya? Menarik untuk PT diblokir karena sebenarnya untuk membuka blokir itu juga dimungkinkan yang mulia. Jadi untuk melihat apakah sebenarnya PT ini eksis, siapa pemegang sahamnya, siapa kemudian beneficial owner dan lain sebagainya dimungkinkan. Kalau dulu dalam konteks yang yang zaman dulu yang sistemik dia tidak bisa karena hanya spesifik orang yang bisa membuka atau melihat data dari sebuah PT
ada yang lihat sedikit kan? Tidak hilang. Ini sudah lewat 1,5 jam loh. Ya, sedikit kan Mbak. Puasa nih. Ya, sedikit aja Mbak. Mohon jawabannya singkat aja. Singkat ya. Ahli, tadi yang Ibu Karina dulu. Tadi penuntut umum bertanya ya tentang mitra yang tidak memenuhi kualifikasi, tender yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan ya. Tapi kalau dalam kondisi seperti itu perjanjiannya sudah jadi, perjanjian sudah jadi dan sudah dilaksanakan ya, pemerintah sudah terima kontribusi. Pertanyaan saya, kalau mitra yang tidak memenuhi kualifikasi kaitan dengan 1320, apa itu terkait kecakapan dalam membuat perjanjian? Sebenarnya terkait justifikasi legal standing sudah ada pada saat dia kemudian menjadi pihak dalam kontrak tersebut. Jadi meskipun tidak memenuhi kualifikasi dan lain sebagainya, kemudian itu seperti dilapse atau seperti dinegasikan sehingga kemudian dia punya legal standing dan pemerintah mengakui itu dengan membuat kontrak bersama yang swasta. Oke. Kalau kemudian misalnya dia bertentangan dengan misalnya dikatakan pihak pemerintah katakan setelah perjanjian berjalan, pemerintah katakan tendernya salah. Itu berkaitan dengan kalau misalnya dikaitkan ke 1320 itu syaratnya mana? Menurut saya sih kalau tadi konteksnya berbeda. Pada saat tender itu dia pra kontrak, kemudian masih administrasi, kemudian setelah beres baru kemudian dia masuk ke tahap kontrak. Jadi kalau saya sudah memasuki tahap kontrak kembali lagi ke administrasi menjadi apa ya? Jadi pemerintah sendiri mengembalikan posisinya yang awal yang sudah pertama menjadi regulator, kemudian menjadi mitra dan kemudian kembali lagi kepada regulator. Nah, sekarang kalau kemudian setelah perjanjiannya sudah jadi dan berjalan, kemudian pihak pemerintah katakan tender salah, tidak memenuhi kualifikasi, untuk menguji apakah dia memenuhi kualifikasi atau tidak, apakah tender perjanjian itu sesuai peraturan perundangan atau tidak, untuk menentukan sah tidaknya perjanjian ini, lembaga mana, pengadilan mana yang berwenang untuk menguji sah tidaknya perjanjian tersebut? Menarik kalau penasihat hukum justru menanyakan hal tersebut, karena pada saat dia memasuki fase kontrak, berarti tandanya adalah dia sudah pemerintah menundukkan diri pada hukum perdata, yang artinya bahwa dia sudah mengakui bahwa adanya legal standing dari si mitra tersebut seperti itu. Jadi pun ada kesalahan atau siapapun mitranya, tapi dengan adanya perbuatan pemerintah secara nyata dia melakukan kontrak dengan pihak swasta, maka kemudian dia memberikan kecakapan bertindak bagi mitra tersebut untuk hadir sebagai pihak dalam perjanjian. Nah, untuk menyatakan sah tidak perjanjian itu pengadilan tipikor atau peradilan umum melalui perdata? Kalau main konteksnya perjanjian, maksudnya perdata, dijalankan pada tipikor. Kalau kemudian putusan pengadilan terhadap sah tidaknya perjanjian itu, pengadilan negeri menyatakan perjanjian itu sah, pengadilan tinggi menguatkan dengan menyatakan perjanjian itu sah meskipun masih ada kasasi, ya, tapi belum ada pembatalan. Dengan adanya dua keputusan pengadilan ini, apakah peristiwa dengan tendernya dikatakan dituduhan tender salah, pihak itu mitra itu melalui kualifikasi, masihkah itu disebut dengan tindak pidana korupsi? Sepanjang ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa putusan tersebut sah, maka kemudian harus dihargai, harus diterima bahwa memang itu adalah sebuah perjanjian sah sebelum adanya kemudian putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Res judicata itu ya, asas res judicata. Mas Hendri berkaitan pertanyaan satu aja, ini ada berapa menit aja nih? Ya, Ali, tadi penuntut menanyakan tentang sifat melawan hukum, tapi tidak tahu sifat melawan hukum apa. Yang tadi saya tanyakan dan ahli menjawab itu sifat melawan hukum dalam pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ahli menyatakan harus bertentangan undang-undang dalam arti formil yang dibuat oleh pemerintah dan pihak
legislatif. Nah, kalau misalnya seseorang didakwa dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dalam dakwaan itu diuraikan tentang peristiwa ABC. Apakah di dalam surat dakwaan itu harus ditentukan bahwa perbuatan itu bertentangan dengan pasal sekian, undang-undang nomor sekian? Apakah harus seperti itu? Sependek pemahaman nanti yang namanya dakwaan itu harus merujuk dengan ketat pada pasal 143 KUHP. Harus lengkap, cermat, dan jelas. Saya pikir demikian. Terima kasih. Cukup. Cukup ya, Ahli ya. Ibu terima kasih sudah jauh-jauh ke sini. Ya, terus ya, Ibu dari UQ ya. Oh iya, ya, saya pernah ke UQ tapi bukan di sekolah. Mengantar suami yang juga alumni. Istrinya dari UQ. Jadi saya sudah lihat sendiri tadi. Oke, cukup. Tanggapi nanti ya, saya tidak kasih kesempatan untuk tanggapi nanti maka tidak ada pembelaan ya. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Rami. Terima kasih. Jadi barangkali untuk memudahkan pencatatan panitia. Sama tadi CV yang itu yang biar dapat ini yang materinya kan dipadetin. sekarang ya. Belum. Mohon nih. Masih ada satu lagi ya belum. Ini ada suratnya karena beliau harusnya datang tanggal 8 kemarin, tapi kan tanggal 8 kita undur yang mulia. Jadi hari ini beliau berhalangan di Medan, jadi ahli di Medan. Jadi kami mohon kesempatan untuk satu ahli lagi yang mulia. Bersama-sama dengan terdakwa tidak apa-apa. Bersama-sama dengan keterangan terdakwa. Iya. Iya. Kami setengah 8 sudah di kantor. Siap ya. Kalau kita mulai jam 9 menit tadi ya susah. Iya. Rasa sama persenayan, setengah-setengah. Senayan dulu ya. Kita ke Selasa ya, tanggal berapa ke Selasa? Iya Selasa betul. Iya Selasa. Selasa tanggal berapa? 26. 19 ya. Iya betul 19 ya. Tanggal 19 ya. Ahli apa yang belum datang? Ahli konsultan keuangan negara. Masih ada ahli dari penasihat hukum, saudara ya. Kita masih tunda sekali lagi untuk ahli dari penasihat hukum ya. Sekaligus nanti kita pemeriksaan terdakwa. Baik, siap yang mulia. Iya. Datang pagi Pak. Siap yang mulia. Semuanya di hari itu. Siap. Ruangnya tahanan dari sana makin siang ya. Karena mereka diundang ke sana untuk Iya, kita prosedur di sana. Oh jadi gitu ya, dulu ya
kasih yang mulia.